Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Vivi, mahasiswi Universitas Internasional Batam. Dari kelas 6 IHMA dengan MPM 2051090. Hari ini saya akan menjelaskan analisis dari hasil bedah putusan nomor 17 daring Perdata Suspailit daring 2022 daring Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Sebelum saya memasuki penjelasan saya dari hasil analisa bedah putusan nomor 17 daring Perdata Suspailit daring 2022 daring PN Niaga Jakarta Pusat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi-materi hukum kepalitan dan PKPU. Di sini Pengadilan Niaga pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berdasarkan pasal 281 ayat 1 tahun 1998 JO Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998, kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga, yang mana Pengadilan Niaga tersebut berwenang untuk menerima permohonan kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian di sini terdapat pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan PKPU, yang mana telah menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi. Kemudian di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU telah menentukan bahwa debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kemudian dengan hilangnya hak debitor tersebut, maka yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit adalah kurator, yang mana telah dijelaskan di pasal 16 ayat 1 JO pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas kurator itu, hakim pengawas bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Berbeda dengan putusan perkara perdata umum, pelaksanaan putusan perkara perdata menjadi wewenang panitera dan juru sita pengadilan negeri yang dipimpin oleh ketua pengadilan negeri. Nah, maka dari itu, balik lagi mengenai penjelasan saya yang awalnya, yaitu bedah putusan nomor 17 dari Perdata Suspailit daring 2022 daring PN Niaga Jakarta Pusat. Di sini, di dalam putusan ini, para pihak yang bersangkutan yaitu PT Sunshine Indo Global, yang mana direkturnya adalah Nyonya Kim Kyung A sebagai pemohon pailit. PT ini terletak di Jalan Raya Banjaran KM 113 nomor 230 Andir Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dan Nyonya Kim Kyung A ini bertempat tinggal di apartemen Alpinia, Kemang Jaya, Jakarta Selatan. Kemudian ada PT Unikyung Seung Internasional, yang mana ia sebagai kreditur yang beralamat di Rukan Avenue 8062, Jakarta Garden City, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur. Dan selanjutnya ada satu lagi kreditornya, yaitu direksi. Sekarang kan kita udah tahu siapa saja pihak yang bersangkutan. Maka dari itu, saya akan menjelaskan kronologi singkat mengenai putusan ini, putusan yang terjadi di sini. Yang pertama, PT Sunshine Indo Global merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian jadi konveksi dari tekstil. Pada tahun 2016, PT Sunshine Indo Global telah mengalami kerugian dari pendapatan perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut terlilit utang dengan kreditornya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akibat tidak berimbangnya antara pendapatan dan biaya pengeluaran PT Sunshine Indo Global ini, sehingga ia tidak sanggup lagi untuk membayar tagihan dari para kreditor. Oleh karena itu, pada bulan Desember 2019, PT Sunshine Indo Global sudah tidak bisa memenuhi kewajiban yang menyebabkan terjadinya kredit macet terhadap yang pertama,
PT Unikyung Shung Internasional yang sebesar 10.990.171.653. Yang kedua, utang kepada direksi sebesar 2.254.000.000. Di sini terdapat laporan keuangan yang 3 tahun terakhir ini oleh PT Sunshine Indo Global yang mengalami kerugian sehingga tidak terbayarnya kewajiban pembayaran tagihan kepada para kreditor. Nah, di bawah ini adalah laporan kegiatan selama 3 tahun. Yang pertama, 2019. Terdapat laba kotor atau laba rugi yang mana ada biaya umum dan administrasi yang sebesar 498.243.257. Dan pendapatannya yang mana ada pendapatan bunga atau jasa giro sebesar 2.572.615. Oleh karena itu, terdapat total laba rugi sebelum pajak yakni 495.670.642. Kemudian di tahun 2020 terdapat laba kotor atau laba rugi yang mana biaya umum dan administrasinya sebesar 487.967.564 dan dia tidak memiliki pendapatan seperti pendapatan bunga atau jasa giro, maka total laba rugi sebelum pajaknya adalah 487.967.596. Dan yang terakhir ini, pada tahun 2021, laba kotor atau laba rugi, yang mana biaya umum dan administrasinya sebesar 481.008.204, dengan pendapatan yaitu pendapatan bunga atau jasa giro sebesar 26.283 dan dihitungkan kembali, maka total laba rugi sebelum pajaknya adalah 480.981.921. Maka dapat terlihat bahwa aset PT Sunshine Indo Global ternyata lebih kecil dibandingkan dengan utangnya. Sehingga permohonan pilot tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan permohonan kepilitan. Dengan mengajukan permohonan pilot, PT Sunshine Indo Global juga mengajukan kepada pengadilannya untuk mengangkat kurator balai harta peninggalan sebagaimana untuk upaya membayar utangnya dan kemudian telah disepakati oleh para kreditor. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari kasus tersebut dijelaskan bahwa kasus tersebut menganut prinsip debit collection, yang mana prinsip debt collection ini adalah suatu konsep pembatasan dari kreditor terhadap debitur pilot dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitor. Prinsip ini dilakukan oleh Undang-Undang Kepilitan Indonesia dan dulunya ini termasuk juga mutilasi anggota badan debitur. Nextnya itu adalah analisis saya. Analisis dari hasil bedahan putusan tersebut, yang mana terdapat dasen dan dasolen. Dasen itu adalah kenyataan yang terjadi di lapangan, dan dasolen itu adalah hukum yang dicita-citakan ataupun peraturan. Di sini yang pertama itu PT Sunshine Indo Global mengalami kerugian sehingga tidak terbayarnya kewajiban pembayaran tagihan kepada para kreditor. Maka dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilitan dan PKPU telah menyatakan bahwa utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbiter. Dan kemudian yang terjadi di sini adalah PT Sunshine Indo Global terjangkit utang dengan dua kreditor yaitu direksi dan PT Unikyung Shung Internasional. Maka dasarnya itu pasal 2 ayat 1 Jo pasal 8 ayat 4. Di mana pasal 2 ayat 1 adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan atau lebih kreditornya. Dan kemudian pasal 8 ayat 4 permohonan pernyataan pilot harus dilakukan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi.
Kemudian di dosen ini ada PT Sunshine Indo Global telah mendapatkan persetujuan PT Uni Kyungsung Internasional dan direksi untuk melakukan kurator balai harta peninggalan untuk melunasi hutangnya. Maka di sini terdapat peraturan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di pasal 15 ayat 1 yang telah mengatur tentang pengangkatan kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Maka pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan pemutusan perkara Aquo untuk menunjuk dan mengangkat kurator balai harta peninggalan. Dan di sini juga PT Sunshine Indo Global telah melampirkan bukti surat-surat berupa akta-akta, daftar kekayaan, daftar hutang, surat tagihan, kreditor, laporan kompilasi angkutan independen atas keuangan PT Sunshine Indo Global. Maka terdapat pasal 8 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak terpenuhi, maka permohonan pailit sukarela yang dimohonkan oleh pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Dan di sini juga ada menjelaskan mengenai bukti-bukti yang berupa dokumen-dokumen penting. Di dalam kesimpulan ini, maka saya bisa menjelaskan bahwa pemohon pailit ini yaitu Nyonya Kim Kyung A yang selaku direksi tidak menjelaskan dalam dalil permohonannya untuk kepentingan apa Kim Kyung A ini memberikan pinjaman kepada pemohon pailit dengan jumlah 2.254 rupiah pada tahun 2015 yang kemudian memberikan haknya kepada Kim Kyung A selaku penagihan utang kepada pemohon pailit, yang mana dapat dilihat dari hasil bukti-bukti dokumen tersebut. Dan kemudian Nyonya Kim Kyung A yang sebagai kreditor sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pailit bahwa ia mempunyai 2 kreditor, tapi tidak dapat dibuktikan secara hukum apa yang menjadi dasar hubungan hukum antara permohonan pailit dengan para kreditor tersebut, di mana adanya utang piutang antara debitur dengan kreditor tidak dijelaskan secara tegas dan rinci dalam dalil permohonan tersebut. Oleh karena itu, di dalam putusan ini telah dijelaskan bahwa bukti surat-surat pemohon yang telah memaparkannya itu di dalam penunjukan hakim pengawas dan kurator tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa hakim pengawas telah menolak terhadap permohonan tersebut, dan karena permohonan pernyataan pailit dari pemohon ditolak, maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, di mana terdapat ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 7 ayat 1, dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan ada ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Maka dari itu, di dalam putusan ini telah menolak permohon pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon, yaitu PT Sunshine Indo Global, dan kemudian dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.380.000. Sekian dari saya mengenai pemaparan atau penjelasan hasil analisa saya. Terima kasih dan have a nice day.